Jamuan makan malam bersama memeriahkan resepsi perayaan hari ulang tahun ke-65 Kaisar Jepang Naruhito yang jatuh pada tanggal 23 Februari. Naruhito sendiri merupakan Kaisar Jepang ke-126 dan merupakan putra dari Kaisar Jepang ke-125 Akihito. Perayaan ini diselenggarakan oleh Konsuler Jepang di Makassar bertempat di Lotus Ballroom A, Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Kamis 20 Februari 2025. Perwakilan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Perhimpunan Alumni dari Jepang, Persada Sulawesi Selatan, hingga musyawarah guru mata pelajaran bahasa Jepang turut hadir. Tradisi bersulang khas Jepang menjadi yang ikonik dalam perayaan ini, di mana para tamu bersama-sama meneriakkan kata kanpai, lalu bersulang satu sama lain. Memasuki momen pertama, para tamu berkesempatan mencicipi beragam kuliner dan jajanan khas Jepang. Kepala Kantor Konsuler Jepang di Makassar, Ohashi Koichi, menyebut perayaan hari ulang tahun Kaisar Jepang ini selalu meriah tiap tahunnya. Dirinya juga berterima kasih atas dukungan pemerintah daerah dalam memeriahkan acara ini. Dirinya pun berharap perayaan ini dapat semakin memperkuat ikatan antara masyarakat Sulawesi Selatan dengan Jepang. Saya sangat merasa bangga karena pada hari ini walaupun itu hari yang mungkin susah aturnya, tapi ya kebetulan itu perwakilan dari pemerintah daerah Sulawesi Selatan juga telah berkenan hadir dan juga kita bersama dapat merayakan hari ulang tahun Kaisar Jepang dan juga kami bisa sampaikan kepada para hadirin itu undangan tamu undangannya untuk kita sama-sama merasa kemitraan yang sangat luar biasa dan juga dapat bisa merasa kerjasamanya antara Sulawesi Selatan dan Jepang ke depannya. Bagi salah satu anggota Persada, Profesor Dr. Insinyur Dorothea Agnes Rampisela MSc, momen ini lebih hangat dari perayaan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, kali ini perayaan bukan hanya seremonial, namun juga menghadirkan lebih banyak pihak sehingga diskusi dan relasi bisa terjalin lebih luas. Jadi perayaan untuk ulang tahun Kaisar ya, dulu kan posisinya ini adalah konsulat jenderal. Jadi dulu perayaannya lebih mewah, tapi itu bukan masalah karena yang sekarang ini justru kita lebih terkoneksi. Jadi Pak Kepala Kantor Konsuler, Mr. Ohashi sekarang dia lebih mementingkan untuk membuat networking. Jadi orang-orang yang diundang itu kita malah bisa lebih berkenalan lebih banyak, ke depan kita lebih mudah bekerja sama. Ya, itu bedanya. Jadi menjadi wadah yang lebih akrab. Ya. Iya, dalam perayaan. Ya, maksudnya kita ketemu orang yang tidak pernah kita kenal atau yang sudah lama kita kenal juga, tapi memperkuat hubungan-hubungan antar orang dan mungkin juga kerjasama di bidang lain. Rangkaian peringatan hari ulang tahun Kaisar ini juga diisi lomba esai bertemakan Persahabatan Jepang-Indonesia untuk tingkat SMA sederajat. Lomba ini diikuti oleh 868 peserta dari seluruh Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan. Profesor Dorothea Agnes yang juga menjadi juri dalam perlombaan ini mengaku kagum dengan antusiasme peserta. Dirinya melihat adanya peningkatan kemampuan menulis siswa dalam mengekspresikan pandangan mereka terhadap kerjasama Jepang dan Indonesia. Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin ini menilai jika ini menjadi pertanda positif untuk hubungan bilateral Indonesia dan Jepang ke depannya. Di akhir resepsi tersebut, persembahan dua lagu yang ditampilkan menggunakan alat musik tradisional Jepang, koto, menjadi penutup ciamik dalam perayaan ini. Yufasya Rahman, Muhammad Syeful, Unhas TV.